Shalom anak-anak, kita bersyukur ya hari ini kita boleh beribadah dan kembali mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk mendengar sungguh-sungguh dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, kalian pernah tidak mendengar lagu Susahnya Aku Taat, lebih mudah tidak taat, susahnya aku diatur, lebih mudah aku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Anak-anak, lagu ini memberitahu kita bahwa menjadi orang yang taat itu tidak mudah. Kebanyakan kita manusia ini sukanya itu tidak taat. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Kecenderungan kita berbuat dosa. Salah satunya adalah tidak taat. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita harus memilih apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Kesenangan hati Tuhan adalah kita menjadi anak Tuhan yang taat. Taat kepada siapa? Tentu saja taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan dapat kita wujudkan dengan beberapa cara. Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Taat kepada orang tua, melakukan apa yang baik diperintahkan orang tua buat kita. Lalu melakukan apa yang diperintahkan guru, tentu saja hal yang baik ya, bukan hal yang tidak baik. Ini adalah wujud ketaatan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar nih melalui firman Tuhan bagaimana kita menjadi orang yang taat. Kita belajar dari seorang bernama Bapak Abram. Kisahnya dari Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Nah, satu kali anak-anak, Tuhan berfirman kepada Abram. Tuhan berkata demikian ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, jadi anak-anak, Tuhan berfirman kepada Abram untuk dia pergi dari kampungnya, meninggalkan sanak familinya. Kemana? Ke tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Artinya, tempat itu belum diberitahu oleh Tuhan kepada Abram tempat yang mana. Jadi masih akan diberitahukan. Tapi Tuhan sudah menyuruh Abram untuk berangkat. Ini bukan hal yang mudah loh anak-anak. Kita disuruh pergi ke suatu tempat dan harus berangkat segera, namun kita belum tahu tempatnya di mana. Nah, kita lanjutkan dulu ceritanya ya. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Nah, anak-anak, Tuhan memerintahkan Abram untuk pergi dan ada janji berkat Tuhan di dalamnya ketika Abram mau taat. Wah, luar biasa ya. Jadi ketika dari bagian ini kita belajar, ketika kita taat maka ada berkat Tuhan di dalamnya anak-anakku. Jadi contoh sederhana aja. Ketika Bapak Ibu guru menyuruh kita belajar sungguh-sungguh, mempersiapkan diri dengan baik sebelum pembelajaran gitu ya. Misalnya kita sekarang pembelajarannya flip classroom. Jadi guru memberikan nih
materi untuk kita pelajari di rumah ya, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk PowerPoint template, dalam bentuk video, dalam bentuk audio, macam-macam diberikan kepada kita untuk kita dipelajari di rumah, supaya nanti waktu pembelajaran tatap muka secara langsung ataupun online dengan ibu guru tinggal diskusi nih dengan kalian. Nah, Bapak Ibu guru menyuruh kalian pelajari di rumah ya gitu. Nah, ketika anak-anak taat itu akan mendatangkan berkat Tuhan. Berkat Tuhannya seperti apa? Kamu belajar, kamu mendapat ilmu pengetahuan. Ketika membahasnya dengan Bapak atau Ibu guru, kamu sudah lebih dulu tahu anak-anak. Setidaknya Tuhan senang melihat kamu taat melakukan apa yang diperintahkan Bapak Ibu guru. Ya kan? Jadi ketika kita membuat Tuhan senang, itu sudah menjadi berkat bagi kita loh anak-anak. Ya. Nah, jadi Abram itu ketika diperintahkan Tuhan, dia taat, ada berjanji berkat Tuhan di dalamnya. Apa yang dilakukan Abram? Ketika Tuhan perintahkan kamu pergi, tapi belum tahu tempatnya di mana. Nah, menarik sekali. Di ayat 4 dituliskan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Anak-anak, kita baca di sini ya. Kalimatnya, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram tuh gak pakai debat-debat sama Tuhan. Gak pakai ragu-ragu. Dia gak bilang, Tuhan, kok kayak gitu sih? Beritahu dulu dong. Nanti gimana kalau ada apa-apa di jalan? Tuhan jaminkah perjalananku baik? Tuhan pasti loh ya, aku sampai di tujuan dengan selamat ya. Bener ya, gitu ya. Enggak. Di Alkitab dikatakan, lalu pergilah Abram. Nah, anak-anak, kalau kita pelajari bagian firman Tuhan ini, kata lalu pergilah Abram, sebenarnya bagian ini ingin memberitahu Abram itu langsung bertindak. Dia mempersiapkan keluarganya, barang-barangnya, bahkan dikatakan dia membawa Lot ikut bersama dengan dia ya. Jadi semua sanak keluarganya, orang yang ada tinggal di rumahnya dan barang-barangnya. Langsung begitu Tuhan bilang, dia mempersiapkan diri. Wah, luar biasa ya. Abram itu sungguh taat kepada Tuhan. Nah, akhirnya dia melakukan perjalanan. Nah, anak-anakku, kira-kira kenapa Abram begitu mudah langsung, ya Tuhan, langsung mempersiapkan diri. Beres semua, langsung jalan. Nggak pakai tunda-tunda. Apa yang menjadi alasan sehingga Abram itu menjadi orang yang begitu taat sekali kepada Tuhan? Jawabannya hanya satu, anak-anak. Dia percaya kepada Tuhan. Jawabannya hanya satu. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi, seseorang yang sungguh percaya kepada Tuhan, dia nggak akan pakai alasan untuk melakukan perintah Tuhan. Dia nggak akan pakai pembelaan diri untuk melakukan perintah Tuhan. Misalnya seperti ini, oh Tuhan, aku ini kan manusia berdosa gitu ya. Ada kata pepatah yang mengatakan Tuhan, tidak ada gading yang tidak retak. Artinya semua manusia itu ya bisa-bisalah buat salah gitu ya. Pasti punya kelemahan lah. Nah, aku ini Tuhan lemah loh dalam hal memaafkan orang. Jadi maaf Tuhan, untuk hal ini nih aku gak bisa lakukan. Aku gak bisa taat. Tuhan suruh maafkan orang yang melakukan kesalahan padaku. Udah sakit banget hatiku Tuhan. Sorry Tuhan, aku gak bisa. Aku gak bisa taat. Nah, ada orang seperti itu. Jadi pakai alasan gitu ya. Mau melakukan firman Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan, itu banyak alasannya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak boleh seperti itu, anak-anak. Ketika kita percaya Tuhan, kita mau seperti Abraham. Lakukan, taati. Itulah wujud orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana Bu Elisa? Kalau sudah saya lakukan, tapi saya gagal. Nggak apa-apa. Ketika kita berusaha melakukan, kita masih gagal, coba lagi. Usahakan lagi gitu ya. Contohnya nih, kita itu berkelahi sama teman kita. Tuhan suruh kan berdamai, ya kan? Aduh, mau ngomong sama dia, kan dia yang salah.
Gak mau lah Bu Elisa mau duluan ngomong sama dia. Aduh Tuhan, ya ampun. Dia yang salah, dia duluan lah gitu ya. Lalu kita mau coba, kita gagal, gak berhasil. Mau ngomong duluan. Kalau kita gagal, berusaha lagi. Berusaha lagi. Kita mau jadi anak Tuhan yang taat. Ketika Tuhan bilang kita mengasihi, memaafkan, berdamai, mari kita melakukannya tanpa alasan apapun juga. Seperti Abram yang mau taat, dia mau pergi. Dan anak-anak, coba kita lihat apa yang terjadi pada Abram ketika dia taat. Benar, Tuhan memimpin langkah hidupnya, Tuhan menyertai perjalanannya, Tuhan memberkati Abraham di dalam kehidupannya. Nah, anak-anakku, bagaimana dengan kita? Maukah kita menjadi anak Tuhan yang taat? Tentu kita mau jadi anak Tuhan yang taat ya. Memang tidak mudah, tapi ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan menguatkan dan memampukan kita. Abram itu manusia biasa, dia bisa, ya sama. Kita juga manusia biasa. Pasti kita juga akan bisa. Asalkan kita sungguh percaya Tuhan dan mau taat. Selamat jadi anak yang taat seperti Abram taat pada panggilan Tuhan ya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami tahu jadi anak yang taat itu tidak mudah. Tapi kami hari ini diteguhkan oleh kisah Abram. Dia sungguh percaya Tuhan, maka dia taat. Kami sungguh percaya Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati anak-anak.